Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat dosen penelaah 1 dan dosen penelaah 2, serta dosen pembimbing Ibu Tania Adialita, SE MBA. Izin memperkenalkan diri. Di sini saya, Adeline Marcelina Rebecca Rorim Pandey, NIM 511118151 akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Citra Merek dan Kepuasan Konsumen terhadap Loyalitas Konsumen Hand and Body Lotion Citra. Pada kesempatan ini, yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang. Di dalam penelitian ini, saya mengambil industri hand and body lotion dan meneliti lebih lagi pada industri hand and body lotion merek Citra. Pada periode tahun 2017 sampai 2020, pertumbuhan industri hand and body lotion rata-rata mengalami penurunan pembelian sebanyak 5,46%. Sementara itu, pertumbuhan hand and body lotion Citra rata-rata mengalami penurunan pembelian yang lebih tajam, sebesar 6,2% pada periode yang sama. Fenomena tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan riset produk hand and body lotion Citra karena Citra merupakan hand and body lotion yang mengalami penurunan yang lebih besar dari rata-rata penurunan pembelian. Lalu, latar belakang selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sudari et al. Pada tahun 2019 mengemukakan bahwa citra merek berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Pengaruh langsung citra merek terhadap loyalitas pelanggan mempunyai nilai koefisien positif dan signifikan, sehingga semakin tinggi citra merek, maka akan memberi dampak positif pada loyalitas pelanggan. Hal tersebut didukung pula oleh hasil penelitian lain yang menemukan bahwa citra merek berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan yang dikemukakan oleh Lubis dan Suito pada tahun 2017 dan Ufa et al. Pada tahun 2020. Selain variabel citra merek, kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan juga mempunyai nilai yang positif dan signifikan. Hasil penelitian Ufa et al. Pada tahun 2020 dan Novianti et al. Pada tahun 2018 menyatakan bahwa kepuasan pelanggan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Noor pada tahun 2018 menyatakan bahwa secara simultan, citra merek dan kepuasan konsumen berpengaruh terhadap loyalitas konsumen. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Terdapat 3 identifikasi masalah. Yang pertama, apakah citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen hand and body lotion merek Citra? Identifikasi yang kedua, apakah kepuasan konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen hand and body lotion merek Citra? Dan identifikasi yang terakhir, apakah citra merek dan kepuasan konsumen berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen hand and body lotion merek Citra? Lalu, terdapat juga tujuan penelitian dan maksud penelitian. Di dalam tujuan penelitiannya ada 2. Yang pertama, untuk menganalisis pengaruh kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen hand and body lotion merek Citra. Yang tujuan kedua, untuk menganalisis pengaruh citra merek dan kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen hand and body lotion merek Citra. Selanjutnya, maksud penelitiannya. Maksud penelitian ini yaitu untuk menganalisis hubungan antara variabel citra merek dan kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen hand and body lotion merek Citra. Dan dalam penelitian ini terdapat kegunaan. Ada 2 kegunaan. Yang pertama ada kegunaan akademis dan yang kedua ada kegunaan praktis. Kegunaan akademisnya yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di dalam bidang manajemen pemasaran mengenai pengaruh citra merek dan kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen.
dan dapat dijadikan untuk referensi dalam penelitian yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Lalu yang kedua, ada kegunaan praktis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah bagi perusahaan hand and body lotion merek Citra sebagai pertimbangan untuk pengambilan keputusan terkait peran Citra merek dan keputusan konsumen terhadap loyalitas konsumen. Lalu selanjutnya ada kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran yang pertama, menurut Kotler et al. Pada tahun 2009, citra merek adalah kumpulan keyakinan dan persepsi yang ada pada konsumen, seperti yang dicerminkan asosiasi yang sudah tertanam dalam benak pikiran konsumen, yang akan diingat pertama kali saat mendengar slogan dan tertanam di pikiran konsumennya. Yang kedua, menurut Priyansa tahun 2017, kepuasan konsumen adalah suatu perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara hasil produk yang diperkirakan terhadap hasil yang diharapkan. Dan yang ketiga, menurut Rahmawati dan Suryowati tahun 2017, bahwa loyalitas pelanggan adalah dorongan untuk melakukan pembelian secara berulang dan membangun kesetiaan konsumen pada suatu produk yang dihasilkan perusahaan. Lalu kerangka pemikiran yang selanjutnya, yang pertama, menurut Denisa dan Santoso tahun 2016 mengemukakan bahwa citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen. Yang kedua, menurut Ulfa et al. Pada tahun 2020 dan Novianti et al. Pada tahun 2018 mengatakan bahwa kepuasan konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen. Dan yang ketiga, menurut Noor tahun 2018 mengemukakan bahwa secara simultan citra merek dan kepuasan konsumen berpengaruh terhadap loyalitas konsumen. Dan bisa dilihat di dalam model konseptual terdapat 3 hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen hand and body lotion merek Citra. Lalu ada hipotesis kedua yaitu kepuasan konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen hand and body lotion merek Citra. Dan hipotesis yang ketiga atau hipotesis yang terakhir yaitu citra merek dan kepuasan konsumen berpengaruh secara simultan terhadap loyalitas konsumen hand and body lotion merek Citra. Selanjutnya ada metode penelitian. Di dalam metode penelitian terdapat operasional variabel, dan di dalam operasional variabel memiliki 3 variabel. Yang pertama ada citra merek. Di dalam citra merek memiliki 4 indikator. Indikator yang pertama, merek Citra mudah dikenali. Yang kedua, keunggulan asosiasi merek Citra. Yang ketiga, kekuatan asosiasi merek Citra. Yang keempat, keunikan asosiasi merek Citra. Lalu ada variabel yang kedua yaitu kepuasan konsumen. Terdapat 3 indikator dalam kepuasan konsumen. Yang pertama ada perasaan senang akan merek Citra. Yang kedua, memberikan manfaat sesuai atau melebihi dengan yang diharapkan. Dan yang ketiga, harga yang sesuai dengan nilai produk yang ditawarkan. Dan ada variabel yang ketiga yaitu loyalitas konsumen. Terdapat 3 indikator dalam loyalitas konsumen. Yang pertama, kemantapan tidak memilih merek lain selain merek Citra. Yang kedua, merekomendasikan merek Citra kepada orang lain. Dan yang ketiga, kemauan untuk membeli kembali merek Citra. Lalu, dalam metode penelitian selanjutnya, terdapat skala Likert dan populasi dan sampel. Di dalam skala Likert, jika memilih 1, sangat tidak setuju. Jika memilih 2, tidak setuju. Jika memilih 3, ragu-ragu. Jika memilih 4, setuju. Dan jika memilih 5, sangat setuju. Selanjutnya ada populasi dan sampel.
Terdapat yang pertama ada masyarakat Kota Bandung, yang kedua usia minimal 17 tahun, lalu 90 responden, dan yang terakhir non-probability sampling. Lalu metode penelitian yang selanjutnya ada jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data. Terdapat 3 jenis dan sumber data. Yang pertama ada pendekatan kuantitatif, yang kedua ada data primer, dan yang ketiga ada kuesioner. Lalu ada 2 teknik pengumpulan data. Yang pertama ada uji validitas, dan yang kedua ada uji reliabilitas. Lalu ada 4 teknik pengolahan data. Yang pertama, pengkodean data, yang kedua, pemasukan data, yang ketiga, pengeditan data, yang keempat, transformasi data. Dan selanjutnya, terdapat 6 teknik analisis data. Yang pertama ada regresi berganda, lalu yang kedua ada regresi sederhana, yang ketiga ada uji asumsi klasik, yang keempat ada uji normalitas, yang kelima ada uji multikolinearitas, dan yang keenam atau yang terakhir yaitu uji heteroskedasitas. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan atau kesalahan dalam pemaparan materi yang saya sampaikan. Terima kasih dan selamat siang.